Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang ada saat malam hari ini. Kembali kita akan melihat lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Engkau memberikan waktu lagi kepada kami untuk kami mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Engkau juga mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Siaplah hati kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saat malam hari ini renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Bersukacitalah di segala keadaan, ya. Jadi bersukacitalah di segala keadaan. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Filipi. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, haleluya, saudaraku. Ya, saat malam hari ini kembali firman Tuhan datang lagi kepada kita, mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan melalui kitab Rasul Paulus, yaitu di dalam kitab Filipi dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bahkan diingatkan lagi, sampai diingatkan 2 kali, bersukacitalah ya di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah ya. Memang saudaraku yang terkasih, orang biasanya bersukacita dalam keadaan yang sedang berada dalam keadaan yang baik, ya, dalam situasi yang baik, dalam situasi yang membuat kebahagiaan di dalam kehidupannya. Gampang untuk kita bersukacita, ya. Namun Rasul Paulus, saudaraku, menulis firman Tuhan ini, ya, waktu dia mengalami keadaan yang tidak baik, dikatakan. Rasul Paulus menulis kitab ini, ayat ini dikatakan waktu keadaan yang tidak baik. Kenapa, saudaraku? Dia keadaannya sedang berada di dalam penjara, ya, mengalami perlakuan yang tidak adil, dikatakan. Namun di situ kita melihat keadaan Rasul Paulus. Dia terima walaupun tidak ada keadilan sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Namun suatu Injil dia beritakan, dikatakan pada waktu itu. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil. Banyak yang orang tidak suka, sehingga banyak orang untuk membawa dia, ya, yang tidak suka, untuk dia dijebloskan ke dalam penjara. Keadaan ini tidak baik. Pada waktu itu Rasul Paulus menulis dengan ayat ini. Begitupun juga kita, mungkin saudaraku yang terkasih pada saat malam hari ini, ya, saudara yang ada di rumah, di dalam perjalanan kita melihat kebenaran firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, biarlah hendaklah kita tetap bersukacita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Biarlah tetap kita bersukacita dalam segala keadaan apapun juga yang seringkali membelenggu kehidupan kita, ya. Biarlah kita ambil di sini suatu contoh dalam kehidupan Rasul Paulus. Mungkin pada saat ini Rasul Paulus sangat berat yang dialami di dalam kehidupannya, ya. Dia terima dalam segala yang diperhadapkan di dalam kehidupannya. Karena dia berkata bahwa hidup adalah Kristus bagi Paulus ini. Ya, di dalam Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, Rasul Paulus katakan. Begitupun juga kita sebagai orang-orang yang percaya, saudaraku, yang saat malam hari ini,
Kita yang ada diperhadapkan dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Rupanya seringkali ya kita susah untuk kita bersuka cita. Namun diingatkan di dalam kehidupan kita, biarlah sukacita yang daripada Allah itu jangan hilang di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan sukacita yang daripada Tuhan itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang membelenggu dalam kehidupan kita. Tantangan boleh datang di dalam kehidupan kita. Ya. Biarlah kita boleh berkata, masalah itu kecil, hanya Tuhan kita yang besar. Sehingga kita dapat bersuka cita dalam menghadapi situasi baik yang tidak baik walaupun tidak baik. Kita bisa berkata tetap kita dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Kita senantiasa menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Inilah pengakuan Rasul Paulus. Dalam keadaan yang tidak baik, saya katakan tadi firman Tuhan katakan, dalam keadaan yang tidak baik, dengan perlakuan yang tidak adil, namun Rasul Paulus dia terima dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena dia percaya mahkota yang Tuhan sediakan, Allah sediakan bagi Rasul Paulus. Ya. Begitupun juga dalam kehidupan kita saat malam hari ini, saudaraku. Jangan segala masalah datang dalam kehidupan kita sehingga membuat sukacita kita hilang. Mari biarlah kita tetap bersukacita. Bersukacita di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Dikatakan bersukacita di dalam Tuhan. Karena diingatkan kepada kita, saudaraku, kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika bersukacita, karena apa, saudaraku? Ya, kita bersukacita karena kita mempunyai dasar yang kuat. Yang kuat di dalam apa? Yaitu dengan janji firman Tuhan. Sehingga kita dapat bersukacita dengan dasar yang kuat. Dengan dasarnya firman Tuhan, yaitu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan di dalam Ratapan 3, saudaraku, coba kita membuka. Di dalam kitab Ratapan 3 ayat ke-25 dikatakan begini. Ya, saudara boleh menyimak Alkitabnya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dikatakan Tuhan itu baik. Bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya. Tuhan baik bagi orang berharap, bagi jiwa yang mencari Dia. Biarlah kita tetap mencari Tuhan. Ada suatu kebahagiaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga kita boleh menikmati sukacita yang besar yang tidak diberikan oleh di dunia ini. Ya. Diberikan oleh Tuhan untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang berharap kepada Dia, orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan memberikan sukacita itu kepada kita semuanya, kepada saya, kepada saudara yang sedang menikmati kebenaran firman Tuhan. Walaupun hari-hari ini tidak sedikit tantangan demi tantangan datang di dalam kehidupan kita. Tidak sedikit badai kehidupan datang melanda kehidupan kita. Tapi jangan kita dihanyutkan dengan badai datang dalam kehidupan kita, dengan tantangan datang dalam kehidupan kita, sehingga kita susah untuk bersukacita, saudaraku. Namun firman Tuhan jelas sekali datang kepada kita semuanya. Biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, ya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa, saudaraku? Kita bangga mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa, ya. Karena Dia berjanji takkan membiarkan kita. Dia takkan meninggalkan kita, dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani.
pasal 13 ayat yang kelima. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah menjadi penolong kita. Dia yang akan memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Ya. Dia memberikan sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Meskipun di dalam dunia ini susah orang bersukacita, susah orang mendapatkan kebahagiaan menghadapi dunia yang semakin hari semakin bergejolak adanya. Namun kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, mari firman Tuhan mengajak kepada kita. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Kalau di dalam kitab 1 Tesalonika 5. Ya, ayat 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Tetap kita bersukacita, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itu firman Tuhan. Ya, janji Tuhan kepada kita semuanya. Ya. Dasar itulah kehidupan kita. Kita dapat bersukacita, itulah janji Tuhan dalam firman-Nya. Bahwa sesungguhnya Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kehidupan kita, anak-anaknya yang selalu berharap kepada Dia. Ya. Biarlah oleh sebab itu, saudaraku, ya, dikatakan firman Tuhan tadi seperti tema kita, yaitu biarlah kita bersukacitalah di dalam segala keadaan. Jadi tetap kita bersukacita dalam keadaan, artinya tetap kita bersukacita walaupun dalam hal-hal yang seringkali menyulitkan untuk kita bersukacita. Rasanya ada hal yang membuat kita kehilangan sukacita itu. Mari kita minta kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang berikan sukacita itu yang besar bagi kita. Ya. Dalam segala keadaan apapun juga, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena Tuhan tahu kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi dunia ini yang membawa kita semakin hari semakin yang tidak semakin membawa kita kepada kesulitan-kesulitan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan tahu untuk kita bersukacita itu menghadapi dunia ini susah adanya. Namun kalau kita di dalam Tuhan, tetap kita mencari Dia, tetap kita berharap kepada Dia, mengandalkan Dia. Ya, di situ dikatakan kita dapat bersukacita di dalam Tuhan. Ya, jadi seperti tadi di dalam kitab Ratapan, ya, Ratapan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan baik, saudaraku, bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Ya, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara yang ada di rumah, yang sedang di perjalanan, mungkin di dalam kendaraan, yang masih membawa kendaraan, mendengar kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Rasanya mungkin di perjalanan, rasanya susah untuk kita menghadapi di perjalanan, susah untuk kita bersukacita. Namun firman Tuhan mengajak kita, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Dikatakan, ya, tetap kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Ya, di sini kita boleh melihat lagi penyertaan Tuhan luar biasa. Jaminan Tuhan inilah yang memampukan kita untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan. Tuhan yang menjamin dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kelegaan bagi kita semuanya. Itulah janji Tuhan bagi kita. Tetap kita mau bersukacita dalam menghadapi dalam segala situasi baik maupun tidak baik. Tetap kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan,
Inilah kebenaran firman Tuhan saya dapat sampaikan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu sudah kami terima saat malam hari ini. Firman-Mu mengajak kami untuk kami tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi situasi baik maupun tidak baik, kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Karena kami percaya sukacita yang daripada Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kami sebagai anak-anak-Mu. Tanamkan mentarikan firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu semuanya, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, usaha, mata pencarian jemaat-jemaat-Mu Engkau berkati. Pendidikan anak-anak-Mu Engkau berkati. Sehat-sehatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami, menjadi doa kami yang kami sudah minta kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.